Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sejak putusan MA yang mengubah syarat usia Cagup-Cawagup menjadi gerbang tol politik bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Ketika elektabilitas di Jakarta mentok, kini nama Kaisang muncul dan memuncaki elektabilitas di Jawa Tengah. Akankah terah Jokowi akan mampu merebut kandang banteng? Akhir-akhir ini Kaisang Pangarep terpantau rajin melakukan belusukan untuk menemui warga. Pilkada 2024 yang semakin dekat mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo ini untuk mendekatkan diri kepada konstituen karena Kaisang sudah melempar sinyal akan maju di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Nama Kaisang muncul ketika Mahkamah Agung secara mengejutkan mengubah pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 yang semula berbunyi calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan calon menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Analis politik secara tegas menyebut pasal itu memang secara spesifik ditujukan untuk membuka jalan bagi Kaisang untuk maju sebagai cagup atau cawagup. MA ini itu jauh lebih spesifik karena kan diputuskan bahwa siapapun calon usia minimumnya adalah 30 tahun ketika pelantikan calon tersebut sebagai kepala daerah. Nah, usia Mas Kaisang sekarang itu nyaris 30 tahun. Tetapi pada saat pilkada tanggal 27 November itu beliau belum berusia 30 tahun. Jadi kalau misalnya dibawa atau dicalonkan, itu secara umum aturannya belum memenuhi, kecuali ya ada perubahan. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh MA dengan mengubah atau menambahkan klausul 30 tahun pada saat pelantikan. Dan itu artinya kan memberi peluang buat Mas Kaisang untuk dicalonkan, baik sebagai cagup atau cawagup. Bukan hanya pakar, netizen juga membaca hal yang sama. Mereka bahkan menunjuk kembali keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan kakak Kaisang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Netizen bahkan kemudian menjuluki MK sebagai mahkamah kakak dan MA sebagai mahkamah adik. Tak berselang lama dari putusan MA, beredar poster Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Jiwandono dan Kaisang yang disandingkan, di mana Budi Jiwandono yang tak lain keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai cagup Jakarta dan Kaisang sebagai cawagupnya. Namun cek ombak ini mereda setelah Budi menyatakan tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Berikutnya Kaisang sendiri yang bermanuver dengan menyatakan bersedia maju di Pilkada Jakarta dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Namun kesediaan Kaisang untuk berpasangan dengan Anies itu secara tidak langsung dipatahkan oleh Anies sendiri dengan cara mengkritik putusan MA yang mengubah aturan soal batas usia cagup cawagup. Menurut hemat kami, sekarang kita serahkan untuk bagaimana itu kami menyikapi. Dan menurut saya yang disebut sebagai aturan lain itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu nanti main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Ya. Oke. Sementara itu, survei elektabilitas di Jakarta masih didominasi nama Anies Baswedan dan politisi PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Meski dengan sejumlah manuver, nama Kaisang tidak bisa lagi diangkat secara signifikan di Jakarta. Tiba-tiba, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terbaru. Dalam survei LSI ini, Kaisang Pangarep unggul di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang bahkan mengungguli Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang bakal maju Pilkada Jateng 2024. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan, dalam simulasi 6 nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6%, disusul dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan perolehan 16,1%. Di posisi ketiga, ada nama Wagub Jateng periode 2018 hingga 2023 Tats Yassin, 13,4%,
Disusun politisi PDIP Bambang Murianto atau Bambang Pacul 9,7%, politisi Gerindra Abdul Wahid 6,2%, dan terakhir adalah mantan ajudan Prabowo Subianto Sudaryono dengan perolehan 6%. Menurut Jayadi, salah satu alasan Kaisang unggul dalam survei karena dianggap berasal dari keluarga tokoh politik. Kemudian kalau Kaisang itu alasan utamanya memilih Kaisang itu adalah berasal dari keluarga tokoh politik atau tokoh masyarakat. Nah, seperti dugaan kita kan. Sementara juga banyak yang memilih Kaisang karena belum tahu nama lain. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari ikut mengamplifikasi hasil survei tersebut dengan menyatakan bahwa Kaisang memiliki peluang menang lebih besar di Pilkada Jateng daripada di Pilkada Jakarta. Secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana, namanya Anies Baswedan. Sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana. Dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Munculnya survei LSI itu menjadi indikasi kuat Kaisang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Tapi PDIP yang merupakan penguasa Jawa Tengah tentu tidak tinggal diam. PDIP bertekad untuk mempertahankan kursi Gubernur Jawa Tengah tetap di tangan kader PDIP. Nama Kaisang diunggulkan dan nomor 1, termasuk dengan siapapun dipasangkan dia akan menang di Pilkada Jawa Tengah. PDIP gimana, Bu? PDI Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan. Tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan, ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah, Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Jika skenario mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah terrealisasi, maka pertarungan antara terah Jokowi versus PDIP akan kembali terjadi. Jika melihat hasil Pilpres 2024, maka besar kemungkinan PDIP akan kembali kalah. Sebab jalan tol politik untuk Kaisang memang sudah disiapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.